Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa dikumpulkan di majelis yang insyaallah barakah, dan kita bisa melaksanakan amal salih berupa salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita, menjadikannya sebagai penggugur dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah ini rahmati Allah, saya dapat amanah untuk mulai bulan ini, awal tahun 2026, untuk memberikan kajian dengan tema sirah. Walaupun saya kurang pasti apakah sirah yang dimaksud sirah nabawiyah atau sirah anbiya, karena dalam konteks sirah itu ada yang nabawiyah, ada yang anbiya. Sirah nabawiyah itu konteksnya sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma nariknya itu bukan sejak lahir. Jadi kalau bicara tentang sirah baginda Rasul, itu memulainya itu bukan sejak lahir, tapi mestinya nariknya itu mulai sejak zaman Nabiullah Ismail alaihi salam. Karena dalam peradaban kenabian itu ada dua wilayah yang bisa kita petakan. Jadi ada wilayah Syam dengan Irak dan Habasyah, ada wilayah Jazirah Arab. Kalau Syam, Habasyah, Mesir, Irak itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Sementara Jazirah Arab itu adalah nabi-nabi yang dimulai dari Nabiullah Ismail alaihi salam sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mengkaji sirah nabawiyah atau sirah baginda Rasul, itu idealnya ditarik dari sirah Nabiullah Ismail alaihi salam sampai nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mengkaji sirah anbiya, sirah para nabi, itu berarti nariknya dari sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai baginda Rasul, walaupun waktunya lama sekali. Saya mengisi di beberapa tempat tentang sirah anbiya itu, ada yang sudah 5 tahun baru sampai Nabi Isa, ada yang sudah 3 tahun baru sampai Nabi Musa, ada yang baru setahun baru nyampe Nabi Nuh, ada yang juga baru saja itu masih di pengantar Nabiullah Adam alaihi salam. Saya tidak tahu, nanti terserah takmir nanti milihnya mana. Milih dari Adam, tapi itu akan sangat lama sekali. Kalau sabar insya Allah utuh. Atau dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sirah tentang Rasul itu beberapa tempat itu ada yang sudah sampai 30 kali pertemuan masih di periode Mekah. Artinya masih 30 kali itu, 20 kali. 20 kali itu kalau sebulan sekali ya setahun lebih ya. Nanti takmir pilih sendiri, cuma malam ini saya khusus ingin memberikan tentang pengantarnya. Kenapa sirah itu penting? Kenapa belajar sejarah itu penting? Terutama bagi sejarah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau sejarah para nabi secara umum gitu. Pertama karena
Baginda Rasul pun itu dalam beberapa keputusan strategis beliau mengambil inspirasinya dari sejarah. Jadi Baginda Rasul itu ngambil keputusan dalam kehidupan beliau, beliau mengambil inspirasinya dari sejarah. Saya kasih contoh begini. Kalau kita membaca sirah Baginda Rasul pada saat terjadinya Fathu Mekkah, kita akan mendapati satu data yang menarik, bahwa waktu itu Rasul membawa sekitar 10.000 pasukan dari Madinah, itu dibawa semua ke Mekkah, siap dengan logistiknya, siap dengan senjatanya, siap untuk menaklukkan kota Mekkah. Cuma menariknya, sampai di Mekkah, orang Mekkah tidak berkutik sama sekali. Mereka bahkan mengibarkan bendera putih bahwa mereka sudah menyerah. Ya. Bahkan sebagian di antara mereka naik ke atas bukit-bukit yang ada di sekitar Ka'bah waktu itu untuk mengamankan diri. Sebagiannya hijrah ke Syam, sebagiannya ada di rumah tidak mau keluar. Ketika Baginda Rasul masuk ke dalam Mekkah itu, di area masjid itu, Baginda Rasul kemudian sholat 2 rakaat sujud syukur kepada Allah. Kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, tolong carikan saya nama-nama orang-orang ini. Maka waktu itu diberikanlah daftar nama-nama para pemuka Quraisy yang dulu mereka terlibat dalam rencana pembunuhan Rasul. Mereka juga adalah orang yang paling kuat cercaannya, paling kuat ejekannya, bahkan penyiksaannya kepada kaum muslimin. Salah satu yang disebut waktu itu adalah Abu Sufyan, Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, dan beberapa daftar yang lain. Maka para sahabat menyebar, mereka kemudian mencari orang-orang yang ada di dalam daftar itu. Ketika ketemu, dihadapkan kepada Rasulullah. Saat kemudian semuanya sudah berjejer di depan Ka'bah, Rasul itu ngambil pedangnya. Pedang beliau dihunus, kemudian diletakkan di leher mereka masing-masing satu persatu, agar mereka merasakan dinginnya baja Rasulullah, baja pedang Rasul. Kemudian Rasul sambil meletakkan itu, beliau sambil mengatakan, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Sekarang kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Itu kan mereka sudah nggak berdaya. Itu sekali sabet selesai itu, Pak. Kalau Baginda Rasul pengen membunuh mereka, pengen mengeksekusi mereka, Baginda Rasul tinggal eksekusi. Tapi rupanya ketika Baginda Rasul mengatakan, apa yang kalian pikirkan? Kira-kira saya akan melakukan apa kepada kalian? Rupanya dalam ketidakberdayaan itu, mereka hanya bisa mengatakan, anta akhun karim, ibnu akhin karim, ibnu akhin karim. Engkau Muhammad adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, cucu dari saudara kami yang mulia. Karena Muhammad itu mulia, Abdullah juga dimuliakan oleh mereka, Abdul Muthalib juga dimuliakan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ setelah mereka mengatakan itu, karena memang orang kadang kalau sudah tidak berdaya bisanya hanya muji. Makanya kalau jenengan dipuji banyak orang tuh jangan terlalu GR. Karena memang kadang biasanya ada apa-apanya gitu. Ya. Tapi rupanya di saat itu, di momentum genting itu, Rasul tuh kemudian pikirannya lari ke sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi pada zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika waktu itu Yusuf diangkat jadi menteri, kemudian terjadi paceklik yang begitu panjang. Kan di zaman Yusuf itu ada 7 tahun subur, ada 7 tahun masa paceklik. 7 tahun subur, Yusuf yang menjadi menteri waktu itu membuat gudang-gudang besar yang ada di Mesir. Kemudian gudang-gudang itu digunakan untuk menyimpan logistik persiapan 7 tahun berikutnya. Rupanya paceklik yang terjadi 7 tahun itu, jemaah yang dirahmati Allah, tidak hanya terjadi di Mesir, tapi merambat sampai Syam. Karena Mesir dengan Syam itu berdekatan. Kenapa kalau kemudian bantuan masuk ke Palestina itu biasanya masuk dari jalur Rafah dari Mesir, karena mereka berdekatan, ya, mereka berdekatan. Nah, di Syam, kalau terjadi kemudian masuk ke Syam, apa yang terjadi? Di sana ada Yakub dan anak-anaknya. Siapa anak-anak Yakub? Ya saudaranya Yusuf.
otomatis itu terimbas. Sehingga mereka juga terjadi krisis, mereka terjadi paceklik luar biasa. Sementara Mesir sudah siap menyiapkan bencana waktu itu, sehingga ketika terjadi paceklik, Mesir waktu itu mengumumkan siapa saja yang kemudian membutuhkan gandum, silahkan bisa datang ke istana dan ditukar dengan barang-barang yang bisa punya nilai tukar. Informasi ini viral kemana-mana, termasuk datang ke Syam. Waktu itu Yakub kemudian mengutus anak-anaknya untuk datang ke Mesir dalam rangka untuk menukarkan gandum. Singkat cerita, jemaah dirahmati Allah, karena ini panjang sekali. Ternyata 10 saudara yang dulu pernah menceburkan Yusuf ke dalam sumur, itu adalah 10 saudara yang diutus ke Mesir dan minta bantuan. Sementara Yusuf waktu itu adalah orang yang punya otoritas untuk memberi atau tidak bantuan itu. Coba bayangkan, Yusuf kan di atas, saudara-saudaranya di bawah. Dia yang punya otoritas. Kalau dia katakan kasih, kasih. Kalau dia katakan enggak. Maka waktu itu ketika ke-10 saudaranya itu datang, dan singkat ceritanya mereka sadar bahwa yang menteri itu adalah Yusuf. Saudaranya yang dulu pernah kemudian mereka masukkan ke dalam sumur itu masih hidup dan jadi menteri. Mereka kemudian memuji Yusuf luar biasa dan mereka meminta maaf kepada Yusuf. Apa yang kemudian dilakukan oleh Yusuf? Kata Yusuf, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada dendam di antara kita. Kalian semua ku maafkan. Coba bayangin, itu orang yang pernah mau ngebunuh. Dan sumur Yusuf itu dalam loh. Sumur di mana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu dalam. Kalau jenengan baca ayatnya, itu dalam banget. Kenapa? Dari mana tahu bahwa sumur itu dalam? Karena musafir yang nimba air itu, dia itu baru sadar kalau ada anak setelah timbanya nyampe di atas, mau sampai di atas, baru dia kaget, lu ada anak. Tapi nemu anak waktu itu cuan, Pak. Karena waktu itu ada pasar budak. Kalau anak ditemukan dijual di pasar budak jadi uang. Kalau sekarang nemu anak susah, Pak. Bahkan sekarang kalau nemu anak kadang dia seakan-akan gak nemu, biar yang lain aja. Karena biasanya yang nemu duluan dia yang bertanggung jawab. Ya. Dulu cuan, kecuali ditemukan sama orang yang pedagang organ, beda lagi. Ya. Dulu itu kalau nemu anak bisa dijual. Nah, kalimat la tathriba alaikumul yaum itu ternyata menginspirasi Rasul dalam peristiwa Fathu Mekah itu. Ketika beliau hendak membunuh orang-orang ini, Rasul kemudian ingat kepada Yusuf, di mana Yusuf memaafkan saudara-saudara yang dulu pernah mau membunuhnya. Maka Rasul mengatakan, al-yaum aqulu ma qalahu Yusuf li ikhwati. Hari ini aku akan sampaikan kepada kalian apa yang pernah disampaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam di antara kita. Tidak ada dosa di antara kita. Kalian semua aku maafkan. Kalian semua merdeka. Kalian semua bebas. Maka saat itu juga semua orang ini bebas. Dan bisa kita lihat bahwa ternyata keputusan Rasul memaafkan orang-orang itu dikarenakan karena Rasul punya data sirahnya. Rasul punya sirah di kepala beliau. Dalam pikiran beliau ada inspirasi sirah dulu bahwa Yusuf itu pernah memaafkan saudara-saudaranya yang mau membunuhnya. Sama juga jemaah dirahmati Allah. 2 bulan setelah terjadinya Fathu Mekah itu, ada perang yang disebut dengan Perang Hunain. Perang Hunain itu jumlah pasukan Rasul sekitar 12.000. 10.000 itu adalah pasukan yang dibawa dari Madinah menuju Mekah untuk Fathu Mekah. 2.000 itu adalah tambahan dari orang-orang Mekah yang masuk Islam yang sebagian besarnya secara terpaksa. Karena saat Fathu Mekah itu orang-orang Mekah sudah nggak punya lagi pilihan kecuali hanya masuk Islam. Ya, masuk Islam. Mereka takut dibunuh, mereka takut dimusuhi, mereka takut hartanya diambil dan lain sebagainya. Akhirnya mereka dengan terpaksa masuk Islam. Saat perang Hunain itu jumlah
pasukan kaum muslimin 12.000, itu pasukan besar. Bahkan saking dari besarnya, sempat waktu itu kaum muslimin agak berbangga. Walaupun Allah tegur, akhirnya mereka kalah di babak pertama, tapi di babak berikutnya mereka menang. Nah, menariknya begini, ketika pasukan kaum muslimin itu menang, otomatis ghanimahnya kena kaum muslimin. Dan ghanimah di perang Hunain itu, Bapak tahu ghanimah? Harta rampasan. Ghanimah di perang Hunain itu banyak banget, banyak sekali, ribuan unta, ya, dinarnya ribuan, banyak banget pokoknya. Nah, cuma dirahmati Allah, menariknya begini, rupanya ketika pembagian ghanimah itu, Rasul itu membagikan sebagian besarnya kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu. Seperti misalnya Abu Sofyan itu dapat banyak dari harta rampasan itu, dapat 100 unta, katakanlah begitu. Ikrimah itu dapat banyak, termasuk orang-orang yang baru masuk Islam dari 2000 itu semua dapat. Sementara orang Ansor 10.000 yang dibawa oleh Rasul ke perang Hunain itu tidak dapat. Mulailah mungkin muncul kasak kusuk waktu itu. Kasak kusuknya apa? Mereka mulai mempertanyakan keadilan Rasulullah. Ini gimana Muhammad? Kita ini berjuang bersama, perang bersama, kok malah ghanimahnya dikasihkan kepada orang Mekah semua? Ini Muhammad sudah ingat lagi dengan orang Mekahnya, dengan tanah kelahirannya. Muhammad sudah mengesampingkan kita, menganaktirikan kita. Muncul kalimat-kalimat begitu, jemaah yang dirahmati Allah. Sampai apa? Sampai orang-orang mulai mempertanyakan keadilan Rasul. Kalimat-kalimat itu rupanya dari mulut ke mulut semakin beredar cukup intens. Sampailah kemudian kepada salah satu sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas, yang kemudian Ibnu Abbas menyampaikan itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu Rasul marah luar biasa, wajah beliau memerah luar biasa. Beliau sampai mengatakan, kalau aku sudah dianggap tidak adil, lantas siapa lagi yang bisa adil? Maka saat itu pula Rasul mengumpulkan seluruh orang Ansor, ya, seluruh orang Ansor. Di tengah rasa sakit itu, jemaah dirahmati Allah, ada data yang menarik. Rupanya lagi-lagi beliau kemudian, pikiran beliau terbang kepada sebuah peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, coba bayangin, jangan bisa visualisasikan gitu ya. Waktu itu ketika Bani Israel tuh sedang dikejar sama Fir'aun, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam bisa membelah lautan itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka bisa masuk ke dalam lautan itu dan bisa lolos dari Fir'aun. Sementara Fir'aun dan prajuritnya semuanya tenggelam. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka mengalami itu. Mereka saksi sejarah itu. Mereka tahu tentang kebesaran Allah waktu itu. Cuma saat selesai dari peristiwa itu, mereka berjalan menuju Palestina. Di tengah perjalanan, mereka menjumpai ada sebuah kampung di mana kampungnya makmur, penduduknya makmur, kaya-kaya, dan penduduknya menyembah berhala. Tiba-tiba sebagian orang Bani Israel ini mengatakan, wahai Musa, bisakah engkau berikan kepada kami, jadikan untuk kami Tuhan yang semisal dengan orang-orang itu? Coba bayangin, apa enggak sakit Musanya? Tersinggung luar biasa. Baru saja mereka melihat kekuasaan Allah, tanda kekuasaan Allah, baru berjalan beberapa hari saja mereka sudah minta Tuhan yang baru. Tuhan yang baru. Apalagi setelah mereka nanti sampai di Palestina, mendekati Baitul Maqdis, Allah bilang kepada mereka, udkhulul ardal ladzi kataballahu lakum. Masuklah kalian ke negeri, ke tanah yang sudah ditetapkan Allah untuk kalian.
Mereka kemudian mengatakan, qalu nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, kami tidak akan pernah masuk ke dalam, karena di Palestina waktu itu ada kaum jabbarin, kaum bahasa kita kaum barbar, kaum yang zalim. Mereka ternyata nggak mau masuk ke situ. Bahkan mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kamu sama Tuhanmu saja yang masuk ke dalam, kami duduk saja di sini. Kalian berdua yang berperang. Nanti kalau menang kasih tahu kami akan masuk. Apa enggak kurang ajar? Dan itu berkali-kali Musa mengalami itu. Tapi kata baginda Rasul pada momen perang Hunain itu, ketika baginda Rasul merasa tersinggung betul, beliau kemudian mengatakan, laqad udhiya Musa aktsara min hadza faqad sabara. Sungguh Musa itu sudah berkali-kali disakiti oleh Bani Israel, tapi Musa masih sabar. Masa aku gak sabar, kata Rasul. Maka saat itu juga beliau bersabar. Beliau menahan betul. Walaupun sakit luar biasa karena keadilan beliau dipertanyakan oleh kaum Ansar. Padahal Rasul melakukan itu karena Rasul mengatakan bahwa saya tidak akan kembali ke Mekah. Saya akan kembali ke Madinah. Biarlah ghanimah ini menjadi hak Mekah, tapi saya menjadi hak kalian. Saya akan kembali ke Mekah. Apakah kalian akan menukarkan aku dengan ghanimah? Lebih mulia mana Rasul dengan ghanimah? Rasul kemudian ikut ke Madinah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, dari data ini kita dapat satu kesimpulan bahwa sekelas Rasul saja itu beliau menjadikan sirah sebagai inspirasi dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup beliau. Apalagi kita. Saya tuh kok yakin kalau data sirah di kita ini banyak, kita punya pembanding kok. Contoh nih, selama ini kita merasa bahwa kalau Allah ngasih cobaan kepada kita, kenapa kok seakan-akan kita yang paling berat cobaannya, kita yang paling sakit, kita yang paling sering dicoba. Padahal kalau kita mempunyai data sirah di dalam benak kita, betapa banyak orang-orang sebelum kita itu yang kemudian dicoba lebih besar dibanding kita. Dicoba lebih besar dibanding kita. Kalau jenengan baca sirahnya Khabbab ibn Arad, itu adalah orang yang kemudian cobaannya luar biasa. Di mana Khabbab ini ketika awal-awal beliau masuk Islam bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Khabbab itu jamaah yang dirahmati Allah, ketika masuk Islam ketahuan sama tuannya karena dia budak, ketahuan sama tuannya. Itu sama tuannya kemudian dipanaskan tongkat dari besi sampai memerah tongkatnya, itu kemudian ditaruh di punggungnya sampai melepuh punggungnya. Nanti Khabbab datang lagi ke Darul Arqam belajar dengan baginda Rasul, ketahuan lagi, ditaruhkan lagi itu tongkat besi itu, dipanaskan lagi, taruh di kepalanya. Coba bayangin, kita apakah seperti itu? Enggak. Ibu-ibu contoh, kalau kemudian sudah menikah cukup lama, tapi kok kemudian Allah tidak memberikan keturunan, ya, lama tapi tidak berikan keturunan. Coba baca sirahnya Nabi Zakaria, coba baca sirahnya Nabi Ibrahim, coba baca sirahnya Nabiullah Yakub alaihissalam, karena ada data-data yang menarik waktu itu. Orang-orang yang kemudian Allah takdirkan punya anak agak terlambat, itu biasanya anak yang akan lahir di momen yang tepat, waktu yang tepat, dan anaknya hebat. Saya kasih contoh, Nabi Zakaria itu menanti keturunan puluhan tahun, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah kasih Yahya. Allah kasih Yahya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kemudian meminta kepada Allah keturunan, bersabar puluhan tahun, berdoa puluhan tahun, Allah kasih Ismail, Allah kasih Ishak. Nabi Ibrahim itu punya anak berapa sih? 12. Menurut Imam As-Suhaili, beliau itu punya anak 12, punya istri 4. Istri yang pertama namanya Sarah, istri yang kedua namanya Hajar, istri yang ketiga namanya Qantura, istri yang keempat namanya Hujun. Itu dalam kitab At-Ta'rif
Imam As-Suhaili menukil itu. Cuma memang yang masyhur di tengah-tengah kita, punya istrinya 2, anaknya 2, Ishak dan Ismail. Kalau jenengan baca kisah Nabiullah Yakub alaihissalam, memang Nabiullah Yakub bukan termasuk, dengan istri beliau bukan termasuk orang yang lama diberikan keturunan. Tapi salah satu istri beliau itu ada yang lama dapat keturunan. Kan Nabiullah Yakub itu punya istri berapa? Nabiullah Yakub itu punya istri 4. Istri yang pertama namanya Lia. Istri yang pertama namanya Lia, istri yang kedua namanya Rahil, istri yang ketiga namanya Bilha, istri yang keempat namanya Zilfa. Ingat-ingat ya, Lia, Rahil, Bilha, Zilfa. Istri yang pertama yang dinikahi oleh Nabiullah Yakub alaihissalam namanya Lia. Beliau dapat putra dari situ cepat ya, cepat. Itu 4 awalnya. Sementara istri yang kedua namanya Rahil. Padahal istri yang kedua ini adalah istri yang paling dicintai oleh Yakub alaihissalam. Kenapa? Karena waktu itu Yakub datang ke Haran, ketemu sama pamannya, lihat Rahil cantik, baik, akhlaknya baik, lalu kemudian dia melamar si Rahil. Tapi pas nikah sudah qabil tuh, masuk kamar, ternyata yang di kamar bukan Rahil, tapi Lia. Lia ini kakaknya Rahil. Proteslah kemudian Nabiullah Yakub, loh aku mintanya Rahil, kok dikasihnya Lia? Apa kalimatnya mertuanya? Mertuanya mengatakan, laisa min sunnatina an nuzawwija sughra qabla al-kubra. Bukan bagian dari tradisi kami menikahkan yang kecil sebelum yang besar. Itu tradisi sudah dihapus, sudah lama sekali. Tapi masih ada sampai sekarang tuh. Mestinya sudah nggak ada. Maka kata bapaknya, kata mertuanya, kalau kamu masih pengen Rahil, kamu bekerja kepadaku, nanti Rahil kamu kawini juga. Maka setelah bekerja 7 tahun kalau tidak salah, Rahil dinikahi. Dari Lia dapat 4 anak, dari Rahil belum dapat anak sama sekali. Karena Rahil merasa kasihan dan bersalah karena darinya belum dapat anak, dia bilang sama Yakub, nikahi budakku. Nikahi budakku. Kalau nggak salah namanya Bilha. Maka Bilha dinikahi, dari Bilha dapat anak 2. Ternyata ketika Rahil memberikan budaknya, Lia cemburu. Dia mengatakan, nikahi juga budakku. Maka diberikanlah Zilfa. Dari Zilfa dapat 2. Berarti berapa? 4, 2, 2. 8. Setelah budaknya dikasihkan, ternyata Lia dikasih anak lagi 2, berarti 10. Sekarang pertanyaannya, Rahil tidak dapat anak. Di titik itu dia nggak dapat anak. Tapi dia selalu minta kepada Allah. Dia bersabar kepada Allah. Yakub pun juga menginginkan anak dari Rahil. Karena dia adalah wanita yang paling dia cintai. Setelah sekian lama, Rahil barulah kemudian dapat anak. Anak yang ke-11 dan anak yang ke-12. Yang kita kenal dengan Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin itu keluar dari Rahil. Coba bayangkan kualitasnya. Kualitas Yusuf dengan Bunyamin tidak bisa dibandingkan dengan 10 yang awal. Dan itu buah dari kesabaran, buah dari doa yang tertumpah terus kepada Allah, walaupun itu cukup panjang. Makanya saya kalau menyemangati orang yang susah punya anak, susah punya keturunan, kalau kita punya data ini, kita punya pembanding bahwa tidak boleh kita putus asa. Kita perlu optimis bahwa kalau nanti punya anak, itu anak hadir di momen yang tepat dan insya Allah jadi anak-anak hebat, insya Allah. Kemudian kenapa sirah itu penting, jamaah dirahmati Allah? Karena waktu saya sebentar. Karena kita ini diminta oleh Allah meneladani Rasulullah. Dan tidak mungkin kita bisa meneladani akhlak beliau kalau kita tidak tahu sirah tentang beliau. Tidak mungkin. Dari mana kita tahu tentang bagaimana Rasul, seperti apa Rasul, kehidupan Rasul setiap hari seperti apa, ketika kita tidak pernah membaca tentang sirah beliau? Salah satu contoh saja yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Rasul tuh Pak, ini buat bapak-bapak.
Rasul itu dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi, 24 jamnya Rasulullah, aktivitas Rasul dari bangun tidur sampai tidur lagi. Beliau punya kebiasaan yang unik yang ini agak susah kalau ditiru. Beliau itu setiap selesai sholat syuruk, ya, beliau kan sholat subuh nih, habis sholat subuh, beliau kemudian menghadap tuh kepada jamaah gitu kan ya, selesai salam itu ngadep. Dan beliau punya waktu dari salam sholat subuh sampai syuruk itu setidaknya ada 11 amalan yang beliau lakukan di situ, 11 aktivitas yang beliau lakukan. Kadang beliau ngaji, kadang beliau berzikir, kadang beliau ceramah, kadang beliau kemudian minta sahabat yang ceramah, kadang beliau kemudian bercerita kepada para sahabat, banyak sekali. Jadi aktivitas yang beliau lakukan dari setelah sholat subuh sampai sebelum syuruk. Habis selesai, kemudian Rasul sholat syuruk. Setelah itu ada aktivitas yang menarik. Bapak Ibu bisa contoh. Beliau itu setiap hari selesai sholat syuruk, beliau datang kepada istri-istri beliau satu persatu. Ya, ini kan agak susah karena memang kita punya istri cuma satu gitu maksud saya. Itu diketok pintu itu, ya. Jadi diketok pintu itu sama baginda Rasul diketok. Kalau sekarang beliau waktunya berada, katakanlah tadi malam beliau menginap di Aisyah, maka rumah Aisyah menjadi ketokan terakhir nanti. Maka beliau ketok dulu yang lain. Apa yang beliau lakukan sampai istri-istrinya paham. Polanya 3. 1, beliau akan mengucapkan salam, dijawablah sama istrinya. Yang kedua, beliau akan bertanya kabar. Kaifa asbahat? Kaifa asbahti? Bagaimana subuhmu? Bagaimana kamu bangun? Bagaimana keadaanmu? Yang ketiga, ini yang penting. Beliau akan mendoakan keberkahan untuk istri-istrinya itu. Setiap satu-satu. Bisa nggak kira-kira kita ini? Saya pernah nyoba, Pak. Sama istri saya bilang, tumben katanya. Tumben. Memang agak susah ini. Apalagi kalau kita hidup serumah sama istri itu, sudah tahu kabarnya tadi subuh juga kamu yang bangunin. Tapi menarik ternyata bahwa beliau itu satu-satu diketokin. Itu luar biasa. Dan itu istiqomah. Saking dari istiqomahnya, sampai Aisyah itu paham betul. Kata Aisyah, kalau sampai 3 pola ini berkurang dari Rasul, tiba-tiba assalamualaikum saja, habis itu langsung nyelonong beliau, tidak tanya kabar, tidak mendoakan, biasanya ada yang salah dengan kami. Coba cara ngoreksinya itu loh, nggak perlu harus negur. Jadi beliau menghilangkan pola ini 1 atau 2 saja, itu para istrinya sudah mulai paham. Berarti tadi malam ada yang salah sama saya ini, gitu. Sebegitunya. Itu dengan keluarganya. Apalagi dengan para sahabat. Para sahabat tuh Rasul itu punya majelis yang dikenal dengan majelis duha, karena memang baginda Rasul itu ketika berada di Madinah, beliau selalu melaksanakan majelis duha sepanjang tidak ada perang. Dan sejak beliau dapat wahyu, beliau memang sudah meninggalkan aktivitas bisnisnya. Jadi ketika dapat wahyu itu pertama, beliau melakukan 3 hal. 1, beliau meninggalkan aktivitas bisnisnya. Dan jenengan tidak perlu tanya, Rasul itu makannya dari mana? Udah kaya, Pak. Udah triliun bahasa kita. Udah triliun. Karena aset Khadijah itu diputar oleh Rasul, itu menghasilkan keuntungan yang begitu besar, sehingga ketika baginda Rasul di awal-awal dakwah memutuskan untuk tidak berbisnis lagi, itu beliau sudah financial freedom kalau bahasa kita. Sudah financial freedom. Jadi urusan maisha beliau sudah sangat tercukupi. Walaupun pada akhirnya nanti seluruh harta ini akan habis pada tahun ke-9 dari kenabian. Yang kedua, beliau istirahatnya sedikit, karena siangnya beliau harus berdakwah, malamnya beliau qiyamul lail. Dan qiyamul lail beliau panjang. Sehingga beliau mengurangi istirahatnya. Kemudian yang ketiga, ada kalimat yang waktu itu ketika wahyu yang kedua turun, kalimatnya ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, itu ila akhir ayat itu. Baginda Rasul bilang sama Khadijah, wahai Khadijah, sepertinya sudah tidak ada waktu untuk kita tidur bersama lagi. Ini bukan beliau kemudian tidak mendatangi istrinya, tapi di titik itu kita perlu memahami bahwa beliau sibuk luar biasa. Fokus dakwahnya sudah pol-polan.
Sehingga 3 tahun beliau berdakwah di dakwah terbatas itu beliau yang masuk ke dalam agama Allah waktu itu antara 40 sampai 60 orang. Itu pencapaian yang luar biasa. Nah, jemaah dirahmati Allah, Rasul itu kan karena beliau tidak punya aktivitas bisnis, maka setiap waktu duha sepanjang tidak ada perang, beliau akan melaksanakan majelis duha. Nah, pada momen itu rupanya ada banyak kejadian, termasuk hadis-hadis yang kemudian sampai kepada kita, riwayatnya itu biasa latar waktunya banyak di waktu duha. Karena memang hadis-hadis itu selalu disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu kajian duha. Apalagi kalau Abu Hurairah dan beberapa para sahabat yang lain. Itulah kenapa Umar itu saking dari tidak inginnya ketinggalan dengan majelis duhanya Rasul yang dilakukan sehari-hari, setiap hari, Umar tuh sampai bermitra dengan sahabatnya, dengan partnernya. Kata Umar, kalau hari ini aku yang datang ke majelisnya Rasul, kamu yang bekerja. Nanti pas selesai majelis Rasul, aku kasih tahu kamu apa yang disampaikan oleh Rasul. Besok gantian, kamu yang datang, aku yang bekerja. Nanti kalau sudah selesai, kamu kasih tahu aku kira-kira apa yang disampaikan Rasul. Sampai sebegitunya, karena setiap hari. Ada banyak kejadian, termasuk jemaah dirahmati Allah. Kejadian waktu itu adalah ada seorang Arab Baduy masuk ke Masjid Nabawi, kemudian nyari tempat pojokan kencing, Mbak. Itu kan masyhur kisahnya, kan kencing. Waktu itu memang Masjid Nabawi tidak ada keramiknya. Jadi waktu itu adalah pasir. Jadi kalaupun kencing dia masuk ke dalam. Cuma masalahnya begini, ketika kejadian itu terjadi, prosesnya baginda Rasul lagi kajian. Itu saat dia masuk langsung ngambil tempat itu, seluruh perhatian para sahabat ke sana. Semua melihat itu. Dan Umar itu sudah mau berdiri. Dia. Mau diselesaikan sama Umar. Kata Rasul, biar dulu. Beberapa para sahabat juga geram. Oh ya, enggak, kurang ajar gitu maksudnya. Ini majelis Rasul di masjid, tiba-tiba dia kencing. Tapi sama baginda Rasul diredam semua para sahabat sampai selesai. Karena kalau pikiran Rasul begini, ya dia tetap salah. Cuma kalau ditegur saat itu juga dia balik badan, bahaya, Pak. Paham nggak? Kan lagi jadi-jadinya. Kalau kemudian dia ditegur saat itu juga dia balik badan, lah bahaya. Kemana-mana itu bakal najisnya. Maka sama Rasul dicegah. Dan ini akhlak luar biasa. Setelah selesai, itu sama Rasul kemudian tidak disampaikan di situ juga peringatannya atau tegurannya. Rasul datang. Rasul sampaikan bahwa ini masjid, tempat suci, tidak boleh kemudian kencing di dalam masjid. Jadi beliau samperin itu dalam rangka agar dia tidak ditegur di hadapan banyak orang. Sebegitunya coba. Pernah juga di majelis yang sama ada kejadian orang Arab, orang Ansor datang. Ini juga masyhur. Dia bawa satu wadah anggur. Kemudian disampaikan kepada baginda Rasul. Kan baginda Rasul itu majelisnya kadang halakoh begini, kadang begini. Jadi kalau orangnya banyak, itu majelisnya dari sini ke belakang. Nggak model kayak sampean ini. Kan nggak teratur nih. Jadi Rasul itu kan dari sini softnya ke belakang, bersoft-soft. Ini ke belakang, bersoft-soft. Sehingga kalau ada tamu, itulah tamu bisa langsung akses ke depan Rasulullah. Kayak ada malaikat Jibril gitu datang waktu itu bertanya tentang mal Islam, mal ihsan gitu. Itu kan malaikat Jibril langsung bisa akses. Karena memang tempat itu kosong. Memang sengaja dibuat begitu. Jadi model softnya ke kanan, ke belakang, kiri ke belakang. Kalau banyak. Kalau sedikit itu dia halakoh. Nah, tiba-tiba ada orang Ansor bawa satu wadah anggur, langsung kemudian masuk ke majelis Rasul, duduk depan Rasul. Kemudian dia tergopoh-gopoh dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku baru panen anggur ya Rasul, tolong cicipi ya Rasul. Pas dicicipi sama Rasul, ya sebenarnya asem. Cuma sama baginda Rasul tetap dikunyah.
dimasukkan. Ya. Dia senang ketika melihat anggur itu dimasukkan, dikunyah dan kemudian ditelan oleh Rasulullah. Ketika Rasul melihat dia senang, Rasul ambil lagi. Para sahabat mengira bakal dibagikan. Ternyata gak dibagikan, dimakan lagi sama Rasul. Sampai habis, sampai para sahabat itu nanti bertanya setelah orang ini kemudian selesai, dia keluar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok tumben jenengan gak bagikan itu sama kami? Rasul bilang, itu anggurnya asem. Itu anggurnya asem. Coba bayangin. Sebegitunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tuh telan sendiri dalam rangka untuk membahagiakan orang itu, dan beliau tidak bagikan kepada para sahabat agar tidak ada yang nyeletuk gitu loh. Loh kok asem? Lah dia akan merasa bersalah gitu kan ya. Ini menarik sekali karena ternyata Rasul itu sebegitunya. Saking dari luar biasanya Rasulullah, saya ingat betul kisah Zaid bin Harithah. Bapak tahu Zaid bin Harithah? Ada yang tahu Zaid bin Harithah? Tidak tahu? Tahu namanya? Iya, tapi pernah dengar Zaid bin Harithah? Siapa itu berarti? Anak angkatnya Rasul, atau maulanya Rasul, atau budaknya Rasul. Zaid itu Pak, dia itu Zaid bin Harithah bin Syarahbil. Jadi Zaid punya bapak Harithah, Harithah punya bapak Syarahbil. Dia itu dulu waktu kecilnya, ketika dia jalan bersama ibunya menuju perkampungan keluarganya, tiba-tiba di tengah perjalanan ibunya dirampok. Ibunya dirampok, barang-barangnya diambil, termasuk anaknya diambil. Makanya saya bilang tadi bahwa nemukan anak di waktu itu cuan, karena masih ada pasar budak. Masih ada pasar budak. Kan kalau sekarang nggak mungkin anaknya diambil. Kalau orang mau mencuri nggak mungkin anaknya diambil kan. Itu bakal memberatkan dia gitu kalau anaknya sampai diambil. Di masa itu anak diambil. Anak masih waktu lucu-lucunya model anak-anak begini ini, itu diambil, hartanya diambil. Kemudian jemaah dirahmati Allah, Zaid bin Harithah itu dijual di pasar budak. Dijual di pasar budak, kalau nggak salah di pasar Ukaz. Jadi di Mekah itu ada namanya pasar Ukaz, pasar Dzul Majaz, pasar Majannah. Nanti kita kalau mau belajar sirah Nabi, kita akan tahu landscape dari 3 pasar ini. Ada Dzul Majaz, Majannah, sama Ukaz. Dia dijual di pasar Ukaz kalau nggak salah waktu itu. Kemudian dibelilah sama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, jamaah dirahmati Allah, itu adalah ponaannya Khadijah. Kalau nggak salah ponaan atau paman gitu. Pokoknya dia punya kedekatan dengan Khadijah. Khadijah belum menikah dengan Rasul waktu itu. Hakim bin Hizam orang kaya, jadi Khadijah itu memang terah orang kaya. Sehingga sama Hakim bin Hizam dibeli anak itu, dibawa ke Mekah, dihadiahkan kepada Khadijah, bibinya. Dia hidup bersama Khadijah cukup panjang sampai akhirnya Khadijah menikah dengan Rasul. Ketika Khadijah menikah dengan Rasul, Zaid bin Harithah dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasulullah. Paham ya alurnya ya? Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Rasulullah. Kenapa dihadiahkan kepada Rasul? Karena anak Rasul yang laki-laki pada meninggal semua waktu itu. Ya, pada meninggal semua dari Khadijah, maka kata Khadijah, sudahlah, ini Zaid bin Harithah kita jadikan sebagai anak angkat. Ya, kita merdekakan dia, kita jadikan anak angkat. Maka Zaid bin Harithah, karena dia anak angkat, maka dia serumah dengan Rasul. Tahu betul bagaimana akhlak Rasulullah kepada Zaid bin Harithah. Itu Islam belum turun. Usia baginda Rasul belum 40, wahyu belum turun. Karena Zaid bin Harithah hidup dengan Rasulullah cukup panjang, dia tahu dan dia merasakan bagaimana dengan hidup dengan Rasul. Suatu hari, Harithah bin Syarahbil bersama saudaranya datang ke Mekah setelah mendapati bahwa Zaid bin Harithah ada di Mekah. Bapaknya datang.
Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Haritha bin Sarahbil itu mendapatkan kabar bahwa anaknya Zaid bin Haritha itu ada di kota Mekah dan diasuh oleh Rasulullah Muhammad. Tapi waktu itu Islam belum datang, Islam belum turun, wahyu belum turun. Nah, maka Harithah ditemani dengan saudaranya, dia datang ke Mekah dalam rangka untuk mengambil Zaid dan menebusnya dari Rasul. Saat dia sampai jumpa dengan anaknya, anak sudah begitu besar, sudah mulai dewasa. Kemudian dia jumpa dengan Rasulullah, dia mengatakan, Muhammad, Zaid itu adalah anakku. Dia ceritakan bagaimana kejadiannya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, Muhammad, berapa duit yang kau minta untuk aku bisa memerdekakan anakku dan bisa ku bawa pulang? Kalimat Rasul menarik. Waktu itu beliau mengatakan, kamu gak perlu bayar. Kamu tinggal tanyakan kepada Zaid, dia tetap mau tinggal di sini atau ikut kamu ke tempatmu. Maka ketika Zaid kemudian ditanya oleh ayahnya, yaitu Haritha bin Sarahbil, Zaid mengatakan, aku akan tetap tinggal bersama Muhammad. Kata ayahnya, kau akan jadi budak ketika tinggal dengan Muhammad. Aku lebih baik jadi budak Muhammad daripada harus jauh dari Muhammad. Bapak tahu jadi budak? Budak itu adalah orang yang dia tidak memiliki dirinya sendiri. Budak itu adalah orang yang dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dia milik siapa? Tuannya. Tapi Haritha, Zaid bin Haritha, dia mengatakan, aku lebih baik jadi budaknya Muhammad daripada aku harus jauh dari Muhammad. Saking dari dia merasakan hidup dengan Rasul itu luar biasa. Hidup dengan Rasul itu luar biasa. Kita kepingin kalau kemudian kita tahu tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kepingin cinta kita kepada beliau itu di atas cinta kita kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita sendiri mestinya. Karena Umar itu kan pernah ditegur. Ketika Umar mengatakan bahwa aku mencintai engkau wahai Rasul, tapi lebih mencintai diriku sendiri. Kata Rasulullah, enggak. Kalau engkau memang betul-betul mencintaiku, ya aku harus lebih dicintai daripada dirimu sendiri, ya kan gitu. Jadi Zaid bin Haritha mengalami itu ketika dia tahu dan ketika dia hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan di Madinah waktu itu, ketika terjadi perang Uhud itu, perempuan ini dia mengirimkan suaminya, berikut juga anaknya masuk sebagai tentara di perang Uhud. Dan kita tahu berkecamuknya perang Uhud seperti apa dan bagaimana hasil akhirnya, bahwa saat perang Uhud itu kan kemudian secara hitungan jumlah yang syahid itu kaum muslimin lebih banyak, sekitar 70 orang yang syahid. Cuma menariknya begini, ketika 70 orang itu syahid, ibu ini, anak sama suaminya juga sama-sama syahid. Dua-duanya syahid semua. Dan ketika informasi itu sampai ke Madinah bahwa kaum muslimin menderita katakanlah kekalahan karena ada 70 orang yang syahid, maka kaum muslimin termasuk ibu ini standby di depan Madinah menunggu pasukan itu pulang. Tapi menariknya, ketika pasukan itu pulang, beranjak pulang ke Madinah, sampai di pintu gerbang itu, ibu ini, jemaah yang dirahmati Allah, saat dia berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasul, apa kalimat pertamanya? Dia katakan, ma balu Rasulillah. Dia tidak tanya bagaimana kabar keadaan suamiku, bagaimana keadaan anakku. Justru yang dia tanya, ma balu Rasulillah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Selamatkah dia? Sehatkah dia? Baik-baik sajakah dia? Ketika para sahabat mengatakan Rasul baik-baik saja, maka tidak ada masalah bagi saya. Walaupun anak saya, suami saya harus syahid, sepanjang Rasul baik-baik saja.
tidak ada masalah bagi saya. Itu juga pernah terjadi kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika jumlah kaum muslimin waktu itu, ketika proses dakwah terbatas. Saya selalu mengatakan dakwah terbatas, bukan dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau dakwah sembunyi-sembunyi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi objeknya random. Siapa saja diberi, siapa saja didakwahi. Masalahnya waktu itu Abu Thalib tidak dapat dakwah di awal-awal, Abu Lahab tidak dapat dakwah di awal-awal, Abu Jahal tidak dapat dakwah, Umar tidak dapat dakwah. Kenapa? Karena Rasul selektif dalam menentukan objeknya. Siapa yang boleh tahu soal ini? Siapa yang boleh tahu soal ini? Karena kalau sampai Abu Jahal tahu soal ini dan dia menolak, dia melawan, boom, ini urusan malah panjang. Maka Rasul memilih betul siapa yang mau didakwahi di awal-awal itu, sehingga 99% yang mendapatkan dakwah di awal-awal itu mereka masuk. Itu yang kemudian disebut dakwah terbatas. Dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi objek dakwahnya ditakar betul, diseleksi betul, tidak random, tidak sembarangan. Nah, di awal-awal dakwah itu kaum muslimin yang masuk cukup banyak. Kalau nggak salah angkanya waktu itu ketika menyentuh angka 38 orang. Saya masih ingat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu Imam Ibnu Katsir sempat menukil pendapat para ahli sirah yang mengatakan Abu Bakar itu ketika kaum muslimin di awal-awal dakwah sampai di angka 38 orang, Abu Bakar memaksa Rasul untuk memulai terang-terangan, mulai terbuka, mulai berdakwah di lapangan, berdakwah terang-terangan. Rasul tidak mau karena takut terjadi konflik, tapi Abu Bakar tetap memaksa. Maka Rasul dengan Abu Bakar keluar dari Darul Arqam waktu itu, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat tauhid di sekitar kota Mekah. Saat itu juga digeruduk, Pak. Digeruduk. Abu Bakar digeruduk, tapi ternyata mereka tidak berani menggeruduk Rasulullah karena takut kepada Abu Thalib. Tapi Abu Bakar sempat jatuh, bahkan sempat pingsan. Menariknya begini, ketika Abu Bakar itu dibopong sama Bani Taim itu adalah kabilahnya Abu Bakar, dibawa ke rumahnya, diobati. Saat beliau siuman, kalimat pertama yang keluar dari lisan Abu Bakar adalah ma balu Rasulillah. Bagaimana keadaan Rasul? Kata Abu Quhafah, bapaknya sama ibunya, loh, kenapa kamu kemudian bertanya Muhammad sementara engkau yang jatuh, engkau yang pingsan? Kenapa yang kau tanya Muhammad? Kata Abu Bakar, aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku berjumpa dengan Muhammad, dengan Rasulullah, sampai aku pastikan bahwa Rasul betul-betul sedang baik-baik saja. Sebegitunya. Kan jemaah dirahmati Allah, mestinya begitu. Artinya kalau kita belajar tentang sirah Rasulullah dan menadari akhlak beliau, itu mestinya kecintaan beliau, kecintaan kita kepada beliau mestinya sampai di tingkat itu, di tingkat ketika kita lebih mencintai Rasulullah bahkan dibanding diri kita sendiri. Hadirin wa ajmain, ini pengantarnya. Nanti takmir bisa berembuk apakah sirah Rasul atau sirah Anbiya. Tapi yang jelas kalau sirah Rasulullah, saya mohon izin, saya nariknya dari Ismail alaihissalam. Saya nariknya dari Ismail, bukan dari sejak lahirnya Rasul, gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.